Jamaah sholat Jumat Masjid Baitul Hasib yang berbahagia, begitu mulia dan agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena agung dan mulianya Nabi, Allah sampaikan kepada alam dunia, Allah sampaikan kepada para makhluk, Allah sampaikan kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hamba Allah yang mulia, jamaah salat Jumat yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibesarkan oleh Allah. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Maka kalau Allah saja, para malaikat saja memuliakan dan membesarkan serta mengagungkan Rasulullah, bagaimanakah dengan kita? Adanya alam dunia, adanya surga dan neraka disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, lamma khalaqtul aflak, aku tidak ciptakan alam dunia dan isinya ini. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul jannah wan nar. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan surga dan neraka. Di sini menunjukkan bahwa betapa agung dan mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dan fungsi tujuan Allah kemudian mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat? Karena Nabi Muhammad ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak Nabi ini adalah akhlak-akhlaknya para rasul terdahulu. Sifat-sifat para nabi terdahulu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya Nabi Ibrahim, akhlaknya Nabi Ibrahim ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat kaya. Tetapi dia hanya mempunyai kekayaan yang besar, tapi Nabi Ibrahim juga adalah orang yang sangat dermawan. Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali ada orang yang diajak makan bersamanya. Kalau Nabi Ibrahim tidak makan, terlebih dahulu dia mencari siapa orang yang belum makan, kemudian diajak makan bersamanya. Ini ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum wa yusayyu janaizahum. Nabi Muhammad SAW dari sifat yang mulia, akhlak yang bagus, budi pekerti yang tinggi. Yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi Muhammad cinta kepada para fakir miskin. Sehingga Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, ahyina miskinan, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Hidupkan aku bersama orang miskin. Wa amitna miskinan,
matikan aku dalam keadaan miskin, mencintai orang-orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, bangkitkan aku nanti bersama mereka. Di sini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sifatnya yang bagus, mencintai fakir miskin, sehingga berdoa kepada Allah sedemikian rupa. Hamba Allah yang mulia, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hasib yang berbahagia, bahwa kemudian Nabi Nuh mempunyai satu sifat yang sabar. Alfa sanatin illa khamsin, 950 tahun dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, begitu sedikitnya pengikutnya, bertahun-tahun sampai 950 tahun hanya mendapatkan pengikut yang sedikit. Apa yang dilakukan? Bersabar. Sabarnya Nabi Nuh ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita lihat bagaimanakah seorang yang lebih mendahulukan logika ketimbang syariat, ketimbang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Kan'an putranya Nabi Nuh diajak oleh ayahnya, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anak, naiklah engkau bersama ayahku ke kapal ini. Perintah Allah kepada Nabi Nuh membuat kapal untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tapi logika didahulukan oleh putranya Kan'an. Apa kata Kan'an? Kan'an menyampaikan, ya bunayyar kam ma'ana. Beliau menyampaikan, aku akan naik gunung, karena gunung akan menyelamatkan aku. Benar, air tidak akan pernah naik gunung, karena gunung lebih tinggi daripada air. Biasanya dari atas malah ke bawah. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara logika benar, air tidak mungkin naik ke gunung karena gunung lebih tinggi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah mendatangkan waktunya untuk memberikan pelajaran ajar kepada mereka yang durhaka kepada Nabi Nuh. Ditenggelamkanlah mereka-mereka yang durhaka itu, yang tidak mau ruku dan sujud kepada Allah. Hamba Allah yang mulia, jamaah yang berbahagia, kehebatan inilah yang kita kadang-kadang lebih mendahulukan logika, padahal ketika itu logika bisa dikalahkan dan pasti kalah dengan apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah yang mulia, sabaran Nabi Nuh dalam dakwah pun ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad berdakwah? Tapi Nabi Muhammad justru lebih mendahulukan adab, lebih mendahulukan etika, sabar. Ketika ada sedang halaqah di majlis ilmu, Nabi Muhammad lebih mendahulukan adab. Ada seorang badui, dia masuk majlis, dia masuk masjid, kemudian dia kencing di sana. Sahabat hampir saja marah, hampir saja dihadik itu badui, tapi Nabi sabar, dibiarkan seorang badui itu kencing di dalam masjid, di dalam majlis halaqah. Lalu dibersihkanlah habis kencing itu, dibiarkan dia pergi. Nabi tidak marah, tapi memberikan pelajaran, orang pintar tidak akan kencing di dalam masjid. Memberikan pelajaran, orang pintar tidak akan membuat kerusuhan di dalam majlis. Hamba Allah yang mulia, betapa kita harus berqudwah hasanah. Berqudwah hasanah, mengikuti siapa yang menjadi figur sentral kita. Rasulullah SAW adalah harus menjadi anutan dan figur sentral kita. Kita harus ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Apa itu suri tauladan yang baik? Ay al-mithalul a'la alladhi yajibu an taqtadiya lahu fi jami' aqwali wa af'ali. Wajib bagi kita untuk mengikuti antaktarial, mengikuti Nabi Muhammad SAW fi jami' aqwali, dalam berbagai ucapannya, waf'ali, dan perbuatannya. Artinya bahwa kita ini sebagai umatnya harus mampu menjadi tauladan, menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, tauladan kita yang kita ikuti dalam segi kebaikan. Kebaikan itu dalam ucapan, kebaikan itu dalam tingkah, kebaikan itu dalam perbuatan, sehingga kita menjadi orang yang disebut nanti inna akramakum indallahi atqakum. Siapa orang yang paling bertakwa? Orang yang paling bertakwa di sisi Allah adalah Nabi Muhammad. Kita ingin bersama bahwa kita pun ingin dikategorikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harus lakukan? Qudwah hasanah, mengikuti tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita pun harus mampu memberikan tauladan kepada anak-anak kita dengan akhlak yang baik. Semoga khutbah yang singkat ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan as-sami'ul alim.